Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, hari Sabat atau hari Sabtu pada saat itu adalah hari besar di mana para pengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam yang pada masa zaman Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai kaum Yahudi dilarang untuk melakukan aktivitas apapun kecuali untuk beribadah seperti berzikir atau mempelajari kitab Taurat. Suatu ketika, seorang lelaki dari kaum Yahudi yang tinggal di Syam mengisi hari Sabatnya dengan mempelajari isi kitab Taurat. Waktu itu, ia menemukan dalam kitab Taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para nabi-nabi. Dan ayat yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW itu sebanyak 4 lembar. Lelaki tersebut segera memotong 4 halaman dalam kitab Taurat yang memuat tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia membakarnya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW memang telah diutus dan telah tinggal di Madinah. Namun beberapa orang pemuka dan pendeta Yahudi melakukan indoktrinasi kepada jamaahnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendusta. Jika terdapat dan ditemukan tentang cerita sifat Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat, mereka harus memotong dan membakarnya, karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Lelaki Yahudi dari Syam tersebut adalah salah satu anggota jamaah dari sekte ini. Pada hari Sabtu berikutnya, ia juga mengisi harinya dengan melakukan kajian terhadap kitab Taurat. Dan ia menemukan kembali 8 halaman yang menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Seperti kejadian sebelumnya, lelaki tersebut memotong 8 halaman dari kitab Taurat kemudian membakarnya. Pada hari Sabtu berikutnya kembali, lelaki Yahudi tersebut masih melakukan kajian terhadap kitab Taurat. Kali ini ia juga masih menemukan hal yang sama tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ditambah dengan cerita tentang beberapa orang sahabat di sekitar beliau. Dan ia menemukannya dalam 12 halaman. Kali ini lelaki Yahudi tersebut tidak langsung memotongnya. Namun ia berpikir dan berkata dalam hati, jika aku selalu memotong bagian kitab seperti ini, bisa-bisa Taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad. Tentunya kita tidak tahu pasti apakah memang kandungan Taurat seperti itu, atau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggiring lelaki Yahudi tersebut kepada hidayahnya. Wallahu a'lam. Sehingga setiap kali dipotong akan muncul secara ajaib mukjizat pada halaman lainnya. Tentunya dengan lebih lengkap dan lebih banyak tentang keadaan dan sifat Nabi Muhammad SAW. 3 kali pengalaman pengkajiannya tersebut telah menimbulkan rasa penasaran dan keingintahuannya yang besar terhadap Rasulullah SAW. Dengan 3 kali kajiannya itu, seakan-akan sifat dan keadaan sang Nabi telah lekat di kepalanya. Dan perasaannya seperti telah mengenal Nabi Muhammad SAW dengan sangat akrab. Kemudian ia datang dan bertanya kepada kawan-kawan Yahudinya, siapakah Muhammad itu? Ia adalah seorang pembohong besar yang tinggal di Madinah. Lebih baik engkau tidak melihatnya, dan ia tidak perlu untuk melihatmu, kata salah seorang dari kawannya itu. Tetapi lelaki Yahudi ini telah melihat dengan ilmu yakin tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Ia tidak mudah percaya begitu saja dengan apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawannya itu. Namun sebaliknya, ada kerinduan yang menggumpal di hatinya kepada sosok Nabi Muhammad SAW yang belum pernah ia kenal dan ia temui. Kerinduan yang menimbulkan kegelisahan yang tidak akan bisa hilang kecuali bertemu langsung dengan sosok imajinasi dalam pikirannya tersebut. Lalu lelaki Yahudi itu berkata dengan tegas kepada kawan-kawannya,
Demi kebenaran Taurat Musa, janganlah kalian menghalang-halangi aku untuk mengunjungi Muhammad. Tekadnya yang begitu kuat sehingga teman-temannya tak mampu lagi menghalangi langkahnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah menyiapkan kendaraan dan perbekalan, lelaki Yahudi itu memacu hewan kendaraannya dengan mantap dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Setelah beberapa hari ia melakukan perjalanan, kini tibalah ia di tempat yang ia tuju, yaitu kota Madinah. Orang yang pertama bertemu dengannya adalah sahabat Nabi, Salman Al-Farisi. Karena Salman berwajah tampan dan mirip gambaran yang diperolehnya dalam Taurat, kemudian ia bertanya, "Apakah engkau Muhammad?" Salman yang mendapatkan pertanyaan seperti itu, air matanya langsung mengalir dan berlinang. Dan hal itu membuat lelaki Yahudi itu merasa heran. Lalu Salman Al-Farisi berkata, "Saya adalah pesuruhnya." Sahabat yang dirahmati Allah, memang hari itu adalah hari ketiga harinya Nabi Muhammad SAW wafat. Sehingga pertanyaan orang Yahudi tersebut mengingatkan Salman kepada Rasulullah SAW. Kemudian lelaki Yahudi itu bertanya kembali kepada Salman, "Di manakah Muhammad?" Salman Al-Farisi berpikir cepat. Kalau ia berkata jujur bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat, mungkin lelaki ini akan pulang. Tetapi kalau ia berkata masih hidup, ia takut karena telah berbohong. Maka Salman pun berkata, "Marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau." Salman Al-Farisi membawa lelaki Yahudi tersebut ke sebuah masjid di mana para sahabat sedang berkumpul dalam keadaan bersedih. Ketika tiba di pintu masjid, lelaki Yahudi ini berseru agak keras, "Assalamualaikum ya Muhammad." Ia mengira kalau Nabi Muhammad SAW ada di antara kumpulan para sahabat. Sekali lagi, orang Yahudi ini melihat reaksi yang mengherankan dari para sahabat Nabi. Beberapa orang di antaranya ada yang pecah tangisnya. Kesedihan yang mendalam terlihat meliputi wajah-wajah mereka. Lalu salah satu di antara para sahabat Nabi berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka kami. Apakah kamu belum tahu bahwa Rasulullah SAW telah wafat 3 hari yang lalu?" Seketika itu lelaki Yahudi tersebut berteriak menangis penuh kesedihan. "Betapa sedihnya hariku, betapa sia-sia perjalananku. Aduhai, andai saja ibuku tidak pernah melahirkan aku, andai saja aku tidak pernah membaca Taurat dan mengkajinya. Andai saja dalam membaca dan mengkaji Taurat aku tidak pernah menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya. Andai saja aku bertemu dengannya setelah aku menemukan ayat-ayat Taurat tersebut, tentu tidak akan sesedih ini keadaanku." Lelaki Yahudi tersebut menangis terseduh-seduh. Ia tenggelam dalam rasa penyesalan dan kesedihannya sendiri. Ia menyesal karena belum bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba lelaki Yahudi tersebut seperti teringat sesuatu. Lalu ia berkata, "Apakah Ali berada di sini sehingga ia bisa menyebutkan sifat-sifat dari Muhammad?" "Ada," kata Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an sambil mendekat kepada lelaki Yahudi tersebut. "Aku menemukan namamu dalam kitab Taurat bersama Muhammad. Tolong engkau ceritakan padaku ciri-ciri beliau." Lalu Sayyidina Ali menceritakan ciri-ciri fisik dan sifat-sifat dari Rasulullah SAW kepada orang Yahudi tersebut. "Engkau benar wahai Ali," kata lelaki Yahudi tersebut. "Seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat. Apakah masih ada sisa baju beliau sehingga aku bisa menciumnya?" "Masih ada," kata Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali meminta tolong kepada Salman untuk mengambilkan jubah Rasulullah SAW yang disimpan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang sekaligus merupakan istri dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Salman Al-Farisi segera bangkit menuju kediaman Sayyidah Fatimah. Di depan pintu rumah beliau, ia mendengar tangisan Hasan dan Husain, cucu kecintaan Rasulullah SAW. Sambil mengetuk pintu, Salman berkata, "Wahai tempat kebanggaan para nabi, wahai tempat hiasan para wali, siapakah yang mengetuk pintu orang yatim?" Sayyidah Fatimah menyahut dari dalam rumah, "Saya Salman."
kata Salman. Kemudian ia menyebutkan maksud kedatangannya sesuai yang dipesan oleh Sayyidina Ali. "Siapakah wahai Salman yang akan memakai jubah ayahku?" kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra sambil menangis. Lalu Salman Al-Fariji menceritakan peristiwa yang berkaitan dengan orang Yahudi itu. Lalu Sayyidah Fatimah mengeluarkan jubah Rasulullah SAW yang terdapat 7 tambalan dengan tali serat kurma. Kemudian beliau menyerahkan jubah Rasulullah SAW tersebut kepada Salman untuk dibawa ke masjid di mana orang Yahudi itu masih menunggu dan para sahabat Nabi. Setelah menerima jubah Rasulullah SAW dari Salman, Sayyidina Ali menciumnya diiringi haru dan tangis. Jubah Rasulullah SAW tersebut beredar dari satu sahabat ke sahabat yang lainnya yang hadir di tempat itu. Mereka menciuminya dan banyak di antara mereka yang menangis karena haru dan rindu kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, jubah Rasulullah jatuh ke tangan lelaki Yahudi tersebut. Kemudian lelaki Yahudi itu mencium dan mendekap erat jubah Rasulullah SAW sambil berkata, "Betapa harumnya jubah ini." Sambil tetap mendekap jubah Rasulullah SAW, lelaki Yahudi itu mendekat ke makam baginda Nabi. Kemudian ia mengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Zat yang Esa, Tunggal dan tempat bergantung, Asyomad. Dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasulmu dan kekasihmu. Saya membenarkan segala apa yang ia ajarkan, wahai Allah. Jika Engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Tak lama kemudian, lelaki Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia. Ali bin Abu Thalib dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan orang Yahudi tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah lelaki Yahudi itu yang kini telah menjadi muslim. Lalu mereka memakamkannya di pemakaman Baqi. Lelaki Yahudi ini bukanlah termasuk sahabat dari Rasulullah SAW. Bahkan dalam keislamannya pun ia belum pernah satu kali pun mengerjakan sholat atau keparduan yang lainnya. Akan tetapi kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW membuatnya pantas kalau ia dimakamkan di Baqi dan disandingkan dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.